and knowledge of all the past avatars. The glow is the combination of all your past lives. Avatar Kyoshi adalah avatar yang lahir di kerajaan bumi sesudah Avatar Kuruk dan sebelum Avatar Roku. Dia meninggal pada usia 230 tahun. Kyoshi adalah seorang wanita yang memiliki tubuh lebih tinggi dan besar dibanding avatar lainnya yang telah diketahui. Karena umurnya yang mencapai 230 tahun, Kyoshi diberi gelar manusia tertua. Senjata yang sering dipakai oleh Kyoshi adalah kipas logam emas. Pakaian dan senjata yang digunakan oleh Kyoshi kelak akan diadopsi oleh ksatria Kyoshi menjadi seragam resmi pertempuran mereka. Berbeda dengan penerusnya, Kyoshi bertekad bahwa hanya keadilan sejati yang bisa membawa kedamaian. Dengan tekadnya ini, Kyoshi tidak memiliki keraguan untuk membunuh musuh-musuhnya demi mencapai tujuannya. Dengan caranya ini, Kyoshi bisa dibilang sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai avatar. Semasa hidupnya, Kyoshi juga mendirikan organisasi Daily, yang merupakan polisi rahasia yang ditempatkan untuk bertugas di Ba Sing Se. Namun di masa depan, organisasi ini akan bertindak tidak terkendali dan menyimpang dari tujuan awal didirikannya. Kyoshi lahir pada tahun 312 sebelum komet Sozin di semenanjung barat daya kerajaan bumi, yang kemudian di masa depan diubahnya menjadi Pulau Kyoshi. Sama seperti avatar lainnya, Kyoshi mampu menguasai keempat elemen pengendalian dan mode avatar. Pada saat kelahirannya, kondisi kerajaan bumi sedang tidak stabil akibat pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi Yellowneck dan kelompok bandit yang dikenal sebagai Dao Fei. Kyoshi memiliki ayah yang bernama Hark dan ibu bernama Jessa. Mereka adalah pemimpin dari salah satu jaringan kriminal paling kuat yang bernama Flying Opera Company. Jessa dulunya merupakan biarawati dari pengembara udara. Namun, Jessa memberontak dari kuil udara dan pergi dari sana. Sedangkan Hark merupakan seorang aktor yang berasal dari kerajaan bumi yang juga bisa menguasai pengendalian bumi. Setelah kelahiran Kyoshi, Jessa dan Hark memilih untuk menahan diri dari berpartisipasi dalam kegiatan kriminal. Bersama dengan Kyoshi, mereka bepergian ke seluruh kerajaan bumi dengan menggunakan kereta. Dan mereka tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Namun, ketika Kyoshi berusia 5 atau 6 tahun, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkannya bersama dengan penduduk yang ada di pelabuhan Yokoya. Kyoshi dititipkan kepada sebuah komunitas petani dan nelayan yang berada di semenanjung Selat Welltail yang terletak di barat daya kerajaan bumi. Jessa dan Hark meninggalkan peti berisi kipas logam serta jurnal yang berisi informasi tentang Dao Fei sebagai kesepakatan untuk merawat Kyoshi. Namun, ketika Jessa dan Hark telah pergi, penduduk desa segera mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Mereka mengusir Kyoshi ke jalanan. Karena para penduduk di sana sendiri kebanyakan adalah orang miskin, jadinya mereka tidak terlalu bersimpati pada Kyoshi dan akan membiarkannya mati kelaparan. Kyoshi kini hidup sebatang kara. Ia tidak memiliki tempat tinggal maupun makanan yang layak untuk dimakan. Untuk bertahan hidup, Kyoshi bahkan rela memakan makanan yang ada di tempat sampah. Kyoshi kemudian menyalahkan orang tuanya atas kemalangan yang dideritanya saat ini. Karena itulah, Kyoshi membenci orang tuanya serta semua penjahat pada umumnya. Walaupun begitu, tubuh Kyoshi tumbuh sangat tinggi. Bahkan pada usia 7 tahun, ia sudah lebih tinggi dari banyak remaja pada umumnya. Secara kebetulan, pelabuhan Yokoya dikunjungi oleh Jianzhu dan Kelsang pada tahun 305 sebelum komet Sozin. Jianzhu dan Kelsang telah melakukan perjalanan di kerajaan bumi selama 7 tahun untuk menemukan avatar. Di sana, mereka memberi anak-anak Yokoya tes untuk memilih 4 mainan yang paling mereka sukai masing-masing. Perlu diketahui, bahwa avatar akan memilih 4 mainan yang masing-masing akan melambangkan keempat elemen dasar yang ada di dunia avatar. Namun setelah sekian banyak anak-anak yang mereka temui, tidak satu pun dari mereka yang lulus tes. Karena merasa ada yang aneh dengan kedua orang tersebut, Kyoshi lalu memata-matai mereka. Namun, Kelsang mengetahuinya dan mengundangnya untuk memilih mainan. Meskipun Jianzhu keberatan dengan alasan bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi avatar. Dalam tes tersebut, Kyoshi mengambil kura-kura tanah liat milik avatar masa lalu. Ketika Kelsang memberitahu bahwa Kyoshi bisa mengambil 3 mainan lagi, Kyoshi lalu pergi, karena menganggap ini adalah tipuan. Kyoshi tidak terbiasa dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh Kelsang. Karena di lingkungannya,
orang-orang selalu membenci dan menelantarkannya. Kyoshi melarikan diri dengan membawa kura-kura tanah liat yang ia pilih tadi. Di sini, sebenarnya tinggal sedikit lagi Jianzhu dan Kelsang dapat menemukan avatar selanjutnya. Namun apa boleh buat, Kyoshi sudah terlanjur melarikan diri. Setelah kepergian Kyoshi, Jianzhu dan Kelsang menemukan anak yang mereka cari. Anak tersebut merupakan seorang laki-laki dari kerajaan bumi yang bernama Yun. Yah, entah bagaimana mereka bisa mengidentifikasi bahwa Yun adalah seorang avatar, namun yang pasti Kyoshi lah avatar sebenarnya. Karena tidak mungkin ada dua avatar pada masa itu, kecuali Unavatu telah dibebaskan. Setelah menyadari bahwa tidak ada orang Yokoya yang membantu Kyoshi, Kelsang mencari tempat persembunyian Kyoshi dan membawanya agar Kyoshi bisa hidup lebih layak. Karena masa lalunya yang kelam, Kyoshi awalnya enggan untuk mempercayai biksu pengembara udara tersebut. Tetapi, ketika ia mengerti bahwa Kelsang adalah orang yang jujur, Kyoshi menerima tawaran Kelsang. Semenjak saat itu Kyoshi menganggap Kelsang sebagai ayah angkatnya. Di rumah barunya, Kyoshi mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang layak. Karena tugasnya, Kelsang seringkali meninggalkan desa untuk waktu yang lama. Selama meninggalkan desa, Kyoshi dititipkan ke keluarga petani sampai Kelsang kembali. Sebagai gantinya, Kelsang memberikan upah pada keluarga tersebut. Namun, hal yang sama terjadi kembali. Kyoshi tidak mendapat perlakuan baik dari keluarga yang diberi amanah oleh Kelsang tersebut. Pada suatu ketika, Kelsang yang kembali dari tugasnya, mendapati Kyoshi terlihat kurus karena tidak dirawat dengan baik oleh keluarga petani di Yokoya. Semenjak itu, Kelsang berjanji kepada Kyoshi untuk tidak lagi meninggalkannya dalam waktu yang lama. Setelah itu Kyoshi dibawa oleh Kelsang ke proyek pembangunan Avatar Mansion. Yah, semacam tempat tinggal untuk avatar dan para pengawalnya. Di sana, Kyoshi bertemu dengan pengawal dari Yun yang bernama Ranggi. Ranggi merupakan seorang gadis yang berasal dari negara api. Karena keahliannya dalam pengendalian api, ia ditunjuk untuk menjadi pengawal sang avatar, yakni Yun. Setelah beberapa minggu di sana, akhirnya Kyoshi dan Ranggi berteman baik. Setelah beberapa waktu ada di rumah avatar, Kyoshi akhirnya ditetapkan menjadi pelayan avatar. Kyoshi bertugas membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh Yun. Hal ini karena Yun seringkali membuat kekacauan di tempat yang ia kunjungi. Selain itu, Kyoshi juga bertugas membantu di dapur untuk memilah hadiah yang dikirimkan untuk avatar yang terus-menerus datang dari waktu ke waktu. Kyoshi kini menganggap rumah tersebut sebagai rumahnya sendiri. Walaupun kehidupan Kyoshi kini terlihat lebih baik, namun ia masih sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari anak-anak lokal. Terutama dari Aoma, yang merupakan putri dari Kapten Desa Yokoya. Nampaknya, Aoma dan teman-temannya iri kepada Kyoshi yang dekat dengan avatar. Walaupun begitu, Kyoshi tetap bersikap tenang dan enggan meladeni ejekan mereka. Bahkan, Kyoshi menolak saat diajak oleh Ranggi untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Saat itu, Kyoshi mampu dengan baik mengendalikan bumi. Bahkan, ia dapat dengan mudah mengendalikan potongan tanah yang sangat besar. Karena pekerjaannya sebagai pelayan, Kyoshi lalu menganggap bahwa kemampuannya tidak berguna. Oleh sebab itu, ia menolak diberi pelatihan oleh Kelsang dan berniat untuk tidak menggunakan pengendalian bumi miliknya. Seiring berjalannya waktu, Yun, Ranggi, dan Kyoshi menjadi semakin dekat. Ketiganya menjadi sahabat, walaupun status sosial mereka berbeda-beda. Nampaknya, Yun menyukai Kyoshi, tapi Kyoshi menganggap tidak akan pernah terjadi hubungan lebih dari teman di antara mereka. Hal ini karena status sosial antara mereka yang berbeda. Oleh karena itu, Kyoshi berpendapat bahwa tidak mungkin baginya untuk menjalin hubungan dengan Yun. Cerita dari avatar Kyoshi tentunya tidak berakhir sampai di sini. Di masa depan akan terungkap bahwa Kyoshi merupakan avatar yang sebenarnya dan Yun merupakan avatar palsu. Namun, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada yang salah dalam cerita ini, silakan koreksi di kolom komentar. Tetap ikuti channel ini, dan terima kasih.